Sekarang kan ini udah mulai banyak survei-survei calon presiden toh Thomas. Yes. Nah, ini pandangan saya tentang calon presiden ya Thomas. Ya, pandangan pribadi Pak Daud ya. Pribadi. Orang boleh nyalonkan berandai-andai untuk jadi calon presiden. Termasuk Thomas. Tapi untuk jadi calon presiden itu harus punya partai dan didukung partai dan ada pengusungnya partai. Betul, Pak Daud. Itu kan 20% Thomas. Ya. Haleluya, shalom, semalam semua. Kita kembali Toms ngopi bareng bersama Daud Tony, seri 180. Oke, kita sambut sama-sama Pak Daud Tony. Selamat malam Pak Daud. Ya, haleluya. Malam Thomas. Malam Pak Daud. Gimana Thomas kabarnya? Luar biasa. Gimana perkembangannya Thomas? Iya Pak, ini saya berapa nih ikutin berita kita Indonesia sedang kehilangan putra Indonesia dari Jawa Barat, putra daripada Gubernur Jawa Barat telah berpulang ke surga, dan itu beritanya menghiasi seluruh Nusantara Pak. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia ikut berduka cita Pak Daud ya. Yang kedua, ini COVID-nya setiap daerah naik Pak Daud. Tenang aja Thomas. Iya, karena tenang kita berdoa dulu Pak Daud ya. Kumohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus lawat kemsah pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Tenang aja Thomas. Iya Pak Daud. Apa yang bisa dibagikan Pak Daud? Yang penting itu kita ini Thomas, berdoa supaya Indonesia dibebaskan dari yang jahat. Yes Pak Daud. Sekarang kan ini udah mulai banyak survei-survei calon presiden toh Thomas. Yes. Nah, ini pandangan saya tentang calon presiden ya Thomas. Iya, pandangan pribadi Pak Daud ya. Pribadi. Orang boleh nyalonkan berandai-andai untuk jadi calon presiden. Termasuk Thomas. Tapi untuk jadi calon presiden itu harus punya partai dan didukung partai dan ada pengusungnya partai. Betul Pak Daud. Itu kan 20% Thomas. Ya. Nah, jadi yang jelas itu kalau ketua partai atau yang dari partai, koalisi partai menggabungkan itu sudah ini Thomas. Udah dapat tiket gitu loh. Iya. Sekalipun survei nomor 1, bila pun nomor langit lah. Nggak ada partai. Lewat. Ya, berandai-andai sah-sah aja sih. Bagaimana Thomas? Betul Pak Daud. Karena hukum di Indonesia kan begitu aturannya Pak. Harus didukung oleh partai Thomas. Iya, dan partainya berapa persen punya kursi di DPR kan Pak, begitu? Kan berbagai macam cara pencitraan, dibikin seakan-akan ribut supaya dipecat, naik daun kan ada Thomas. Betul Pak Daud. Begitu dipecat langsung naik daun, seakan-akan dikuyo-kuyo, dijolimi kan gitu boleh. Tapi yang penting itu gini Thomas, pencitraan model apapun boleh, tapi yang jelas ada partai pengusung, pendukungnya yang mencalonkannya. Ya betul Thomas. Betul. Jadi kita ini nggak usah pusing, penting kita berdoa aja, siapapun presidennya Tuhan berikan yang terbaik. Gitu Thomas. Yes. Nah karena apa Thomas? Ingat Thomas, Abraham
pun Ibrahim pun mau nyalonkan presiden boleh. Tapi partai mana yang mengusung? Kalau Pak Daud Tony jadi presiden gimana Pak Daud? Pasti tidak bisa, Thomas. Pasti didukung Pak Daud. Karena tidak ada partai yang mengusung, mendukung gitu, Thomas. Betul Pak Daud. Karena ini kan masih geopolitik, Thomas. Ya. Masih apa, Thomas? Geopolitik Pak. Nah, tahun depan itu udah mulai masuk geostrategis. Ya, sudah Nah, mulai geostrategis itu kalau sudah ada koalisi partai mengusung kandidatnya siapa. Nah, itu baru, Thomas. ya. Kalau survei-survei sih sah-sah aja. Mau dibikin angka 200, angka 2, angka 1, bila perlu angka 0 sekalian. Siapa yang bayar yang kuat ya Pak? Yang penting itu punya partai, dan didukung partai. didukung partai dan diusung partai. Diusung partai. Makanya kemarin itu ada nanya-nanya saya, Thomas. Iya. Ada ini gimana calon presidennya? Surveinya inilah, surveinya itu. Survei sah-sah aja, Thomas. Betul. Tapi yang jelas harus ada apa, Thomas? Yang mengusung partainya, dicalonkan partainya, dan partainya punya partai. Dan ujungnya semua adalah bargaining politik kan gitu, Thomas. Iya. Nah, jadi nggak usahlah kita pusing-pusing survei-survei, Thomas. Betul. Mana, Thomas? Betul. Yang penting siapapun presidennya itu yang terbaik Tuhan kasih lah buat kita. Pak. Ya. Kan sekarang ini kan model-model pencitraan itu, Thomasnya. Ya. Misalnya ini calonnya ini seakan-akan ribut. Wah, biar ribut tuh seakan-akan tidak didukung, seakan-akan dijolimin. Supaya apa? Dipecat. Nah, supaya kalau dipecat naik daun gitu, Thomas. Yes. Tapi ilmu itu udah banyak yang tahu, Thomas. Yes. Sudah kuno Pak Daud ya. Sekarang kalau mau naik daun, kalau partai nggak ada yang dukung juga susah. Yang penting itu punya partai pendukung, pengusung, ketua partai. Nah itu, Thomas. Pasti naik presiden. Nyalonkan. Betul? Betul. Betul? Betul, Thomas? Sepakat. Jadi karena tahun ini masih Thomas? Geopolitik. Politik. Nah, jadi kalau geopolitik itu, Thomas, nah ini pengalaman saya pernah di sana, Thomas, ya, waktu pengamanan khusus. Ya. Justru yang surveinya itu nanti yang 2 atau 3 tahun disurvei, ngegas, mendekati harinya, gembos. Makanya sering ada muncul namanya kuda hitam. Nah, kuda hitam tiba-tiba nyelonong gitu loh, Thomas. Ya. Jadi tenang aja, Thomas. Iya. Yang penting kita doa, betul? Betul. Dulu waktu Pak Daud dua periode menjabat pengamanan presiden, waktu dia naik lagi, waktu ada pemilihan, banyak kuasa gelap nggak Pak? Banyak. Ekspor import. Ekspor import ya. Ada nggak Pak yang nyata di depan Bapak itu serangannya berupa apa, benda-benda melayang atau paku terbang. Terusan apa itu, ledakan, asap, macam-macam, Thomas, sampai kaca hancur pernah, Thomas. Tiba-tiba kaca hancur gitu Pak Daud? Iya, di depan kita tuh. Kaca hancur nggak apa-apa, bukan punya saya. Yang paling seru pas Pak Daud apa Pak? Lagi tidur atau lagi apa, tiba-tiba tuh serangan jahatnya lewat atau mengintimidasi Pak Daud? Berbagai macam hal, Thomas. Gitu ya. Tapi saya itu selalu waktu itu ya, ini memang mungkin berbeda ya dengan ini ya. Tapi ini kan bukan doktrin ya. Ya. Ini kan pengalaman ya. Ya. Saya tuh ada, kalau pas zaman itu saya pakai minyak urapan, didoain demi nama Yesus, dan anggur perjamuan kudus. Ya.
Nah, di tempat-tempat yang banyak serangan-serangan titik kekuatan-kekuatan gelap gitu loh. Tapi kalau saya bicara ini ribut, nah, gitu loh Thomas. Nanti kok kayak inilah itulah doktrinnya inilah itulah. Nah, kebanyakan yang teriak-teriak teori itu Thomas, Ya. itu biasanya itu ya Thomas ya. Ya. Kalau di kota teriak-teriak jadi ini kayak wah gini-gini. Begitu ke lapangan ya dari kucing Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kayak jeger-jeger gitu, wah sok-sokan di kota Thomas. Ya. Nanti begitu pelayanan di hutan, tempat suku kanibal ya jadi kucing. Makanya yang teriak-teriak itu ya suruh ke tempat pedalaman sana lah. Iya Pak, seperti Pak Daud dulu di pedalaman ya. Nah di sana baru kelihatan kamu kucing atau macan gitu Thomas. Nah kucing meong-meong lah. Ya, betul lah Thomas. Betul Pak Daud. Iya, betul. Iya makanya saya itu ini di luar Joklin Pak Daud ya. Berarti waktu Pak Daud 10 tahun ya Pak Daud itu kan berarti kan waktu pas geopolitik atau geostrategis waktu pencalonan kembali kan pasti ke serangan fisik tuh Pak Daud ya. Iya. Tapi saya tuh mobil pengamanan khusus itu saya kasih minyak urapan dan dikasih percikan anggur perjamuan kudus. Ya. Nah itu benar-benar itu terjadi Thomas. Gitu ya. Nah, bukan hanya ngoceh gitu loh. Mereka kan kalau yang ngoceh-ngoceh kan belum pernah praktek. Betul, tahu teori tapi nggak pernah praktek Pak Daud ya. Apa? Dan teorinya malah teriak-teriak, ngatain sesat lah, ngatain ini. Karena belum jadi macan, masih kucing Thomas, meong-meong. Betul Pak Daud. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Kalau saya sudah di lapangan, dia tahu persis. Nah itu betul Pak Daud. Anggur perjamuan kudus itu saya dulu Thomas. Yes.